Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Bahrum, NIM 18044111548. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah keamanan pada jaringan komputer dengan judul membatasi aset organisasi, penerapan VPN. Nah, di sini pertama-tama yaitu keamanan jaringan. Nah, di sini keamanan jaringan sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Nah, di sini ada segi-segi keamanan. Nah, di sini ada poin-poin. Poin 1 itu confidentiality dan integrity, availability dan authentication, dan interception. Selanjutnya interception, modification, fabrication. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan, yaitu diam dan semua akan baik-baik saja, sembunyi dengan mereka tidak akan mendapat menemukan Anda. Teknologi yang digunakan kompleks atau rumit artinya aman. Dan apa itu administrator jaringan? Tugasnya apa saja? Administrator jaringan komputer adalah sebuah jenis pekerjaan yang hanya banyak dibutuhkan saat ini, terutama pada perusahaan dan instansi yang telah mengimplementasikan teknologi komputer dan internet dengan menunjang pekerjaan. Nah, di sini pada intinya administrator network bertugas mengelola serta menjaga seluruh sumber daya pada sistem jaringan agar kinerja jaringan lebih efektif dan efisien dilihat dari fungsi, struktur dan keamanan jaringan itu sendiri. Nah, di sini ada fungsi dan tugas network administrator, yaitu ada beberapa fungsi dan kinerja administrator, namun secara garis besar dapat dinyatakan dari irisan antara network, hardware, dan aplikasi. Tugas dari administrator jaringan adalah security management, menitik beratkan kerja mencakup masalah network. Administrator keamanan mencakup hal berikut. Di sini ada firewall, username, dan resources access. Nah, di sini ada perencanaan. Nah, di sini perencanaan dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perancangan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Di sini ada kebijakan juga. Dalam keamanan informasi ada 3 kategori umum dari kebijakan. Di sini ada Enterprise Information Security Policy, dan ada Issue Specific Security Policy dan System Specific Policy. Dari sini ada program-program. Dari pengertian program itu adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Sini ada perlindungan yang berfungsi proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko, meliputi perkiraan risiko dalam kurung risiko assessment dan pengendalian. Di sini ada people, orang, manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Dan di sini ada manajemen proyek. Komponen terakhir adalah penerapan kedisiplinan manajemen dalam setiap elemen keamanan informasi. Di sini ada keuntungan aset bagi perusahaan atau organisasi. Di sini berbagai sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber daya seperti data pada komputer server atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. Dari sini ada juga manfaatnya, seperti ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan tempat kita bekerja memiliki beberapa ruang atau lantai atau cabang perusahaan dan letaknya berjauhan. Dari sini ada arus informasi menjadi cepat, media komunikasi, keamanan data, integrasi data, efisiensi dan penghematan, dan masyarakat umum.
Nah, di sini ada melindungi aset organisasi secara administratif atau fisik, rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, kebijakan akses network. Nah, di sini secara teknis penerapan firewall. Istilah pada penerapan firewall itu ada host, destination host, packet filter, perimeter network. Di sini ada keuntungan firewall. Di sini firewall merupakan fokus dari segala keputusan sekuritas. Hal ini disebabkan karena firewall merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Sini ada kelemahan firewall. Firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya. Sini firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Firewall tidak melindungi dari serangan virus. Di sini ada pilihan kalkulasi desain firewall, ada paket filtering, application level gateway, screen and hosts, screen subnet. Nah, di sini ada VPN dalam jaringan. Pengertian VPN itu adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik, atau dengan kata lain menciptakan satuan yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logika membentuk satu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami inskripsi dan autentikasi sehingga penjamin keamanan, integrasi dan validasi data. Di sini ada jenis implementasi VPN, ada remote access VPN, protokol tunneling utama VPN, ada layer 2 tunneling protokol, ada fungsi VPN. Di sini fungsi VPN adalah menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Sini mobile working dengan VPN, maka karyawan dapat terhubung langsung dengan jaringan kantor secara privat. Sini ada securing your network. Saat ini beberapa vendor seperti Telkom memberikan solusi VPN juga untuk perusahaan-perusahaan. Sini mengamankan jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang berada di jangkauan wireless tersebut. Di sini ada manfaat VPN, biaya lebih murah, fleksibilitas dan kemudahan pengaturan dan administrasi. Sini keseluruhan VPN dapat diatur dalam server VPN sendiri. Di sini mengurangi kerumitan pengatur dengan teknologi trailing. Nah, sekian dari video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.